Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Ghislaine yang berhasil menerobos benteng tak tertembus Count Cabaldi dengan rencana paling ekstrim dan tak terduga, yaitu memakai jalur udara. Setelah tiba di sana, hanya ada satu perintah di mana semua musuh harus dihabisi. Sementara itu, sang kesatria Count Cabaldi yang sudah mengetahui tentang penyerangan ini segera menuju ke kamar, berharap untuk menginformasikan apa yang terjadi. Sosok ini adalah Leslie, sang komandan kesatria pasukan Count Cabaldi, dan dilihat dari dirinya, dia bukanlah tipe yang akan tunduk begitu saja pada musuh. Kemudian, dia memerintahkan para penjaga di pintu kamar Count Cabaldi untuk segera menyingkir. Alasannya jelas, ada hal genting yang sedang terjadi di depan benteng. Tak perlu mengetuk pintu maupun melakukan formalitas lainnya, Leslie langsung masuk ke kamar utilitas untuk membangunkannya. Count Cabaldi yang terbangun sangat terkejut karena hal ini belum pernah terjadi dan kenapa komandan kesatrianya memakai zirah lengkap selarut malam begini. Kedatangan komandan kesatrianya tidaklah lebih mengejutkan dari informasi yang didengarnya, di mana musuh telah menembus benteng kastil dengan cara paling gila. Sementara itu, di benteng pertahanan depan Count Cabaldi, balon udara terus mendekat ke arah mereka. Situasi ini sudah menjadi genting, dan para pasukan Count Cabaldi mulai menyadari bahwa sesuatu yang ada di langit adalah bencana yang nyata. Tak hanya itu, kedua prajurit yang bahkan tidak memakai zirah mendominasi dengan mutlak dalam pertarungan, menunjukkan kehebatan mereka. Yang lebih mengerikan di antara semuanya adalah sosok bertopeng yang menggunakan pedang besar untuk mengeliminasi targetnya, dan satu tebasannya sudah bisa memotong tubuh manusia menjadi dua bagian walau memakai zirah. Kaur yang sudah lama menantikan perang sangat bersemangat, dan dia memerintahkan semua kesatrianya untuk menikmati pesta malam ini. Kembali ke kamar Count Cabaldi, di mana dia sangat syok atas informasi yang diterimanya. Dia terus berteriak sambil mempertanyakan bagaimana bisa orang-orang Fenris memasuki bentengnya, dan apa yang terjadi pada lorong bawah tanah yang mereka gali. Sang komandan kesatria Leslie pun menginformasikan bahwa pihak musuh terbang di langit menaiki sesuatu semacam balon aneh yang besar, dan Count Cabaldi makin bingung akan arah pembicaraan ini. Hanya saja Leslie enggan menjelaskannya lebih lanjut karena bagaimana cara musuh masuk tidaklah penting. Ditambah momentum pasukan Fenris sangat kuat dengan potensi yang bisa merebut kastil dengan kecepatan tinggi. Maka dari itu, tindakan pencegahan harus diambil, dan sebagai komandan kesatria, dia akan mengambil lorong bawah tanah menuju benteng luar sekaligus menahan gerbangnya. Dengan begitu maka musuh bisa dipancing ke gerbang utama selatan lalu mengepung mereka semua. Meski hal ini akan membuat nyawa prajurit banyak melayang, tapi hal tersebut adalah harga yang harus dibayar untuk melindungi kastil ini. Dengan suara yang berat, Count Cabaldi tak menyangka insiden ini akan terjadi. Padahal dia sudah memasang jebakan balasan untuk terowongan, menunjukkan bahwa Baron Fenris Ghislaine telah menipunya dengan hanya menjadikan upaya itu sebagai pengalihan belaka. Sejauh ini, kastil Count Cabaldi tidak pernah tertembus, bahkan disentuh oleh musuh. Dan apakah garis kekuasaan keluarganya secara turun-temurun akan berakhir dalam masa jabatannya? Di tengah kepanikan itu, sang komandan kesatrianya mencoba menyadarkannya agar tuannya dapat berpikir jernih dibandingkan larut dalam ketakutan. Bagi Leslie, semuanya belum berakhir, dan tuannya harus membawa para pengikutnya lalu pergi melalui jalan rahasia, kemudian mencari bala bantuan. Sementara dirinya akan tinggal di tempat ini untuk mempertahankan benteng selama mungkin. Jika situasinya makin memburuk, maka dia menyarankan tuannya agar bersedia melepaskan sosok itu dan membiarkannya mengamuk demi mencegah keruntuhan benteng. Sementara itu, para pasukan Count Cabaldi sangat kebingungan akan serangan musuh yang tak terduga. Lalu Baron Fenris yang melihat mereka segera datang dengan kecepatan tinggi sambil mengangkat pedangnya. Dalam waktu singkat mereka dihabisi dengan mudah tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Meski begitu, para prajurit itu bukanlah penakut dan salah satu dari mereka mencoba menyerangnya. Akan tetapi, Ghislaine bangkit lalu mengatasi tebasan tersebut, dan di waktu yang sama, dia membelokkan pedangnya untuk menebas targetnya. Dengan keahlian berpedang yang didukung oleh pedang besar khusus, Ghislaine memotong tubuh targetnya yang terlindungi zirah dengan mudah. Para prajurit lainnya datang dengan membawa elbow untuk membidik Ghislaine, karena mengalahkannya secara langsung nampaknya mustahil. Namun sebelum melakukan itu, salah satu dari prajurit meminta rekannya untuk melihat ke atas.
Yang benar saja, sebuah balon udara malah terjatuh sekaligus menimpa tempat mereka berdiri. Para prajurit itu pun kehilangan nyawanya atas situasi yang tidak terduga ini. Siapa sangka balon itu dinaiki oleh Alfoy, dan dia sungguh kesal sebab telah memperingatkan Gordon untuk tidak naik karena dia sangatlah berat. Sebelum bangkit, mereka berdua malah mendapatkan serangan musuh yang menganggapnya target mudah. Hal ini cukup mengejutkan Alfoy, bahkan dia sangat panik sebab dia hanyalah mage yang tak bisa bertarung secara langsung. Tapi sebelum musuh mencapai mereka, keduanya mendapatkan serangan dari sisi yang tak terduga. Yang benar saja, orang yang menyelamatkan mereka adalah Belinda dan Kaor. Lalu suara musuh terdengar yang cukup menarik perhatian Belinda, sebab musuh bisa merespon secepat ini dengan menentukan langkah selanjutnya. Sebuah perintah terdengar, semua prajurit diminta menahan gerbang karena musuh sudah menerobos masuk. Kaor cukup terkesan sebab musuh langsung memasang pertahanan secepat itu di tengah kepanikan mereka yang mengalami penyerangan langsung secara tiba-tiba. Ghislaine tak memungkiri bahwa mereka merespons lebih cepat dari perkiraannya, menunjukkan ada seseorang berkepala tajam di antara mereka. Tapi tak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab dia pasti akan bertemu orang itu dan menghabisinya. Meski begitu, Ghislaine harus bergerak cepat, karena pasukan yang sedang melakukan operasi terowongan akan segera kembali berkumpul, jadi dia harus cepat. Sebelum itu, Baron Fenris Ghislaine menanyakan apakah semua pasukannya sudah mendarat dengan baik. Setelah memastikan pasukannya, Ghislaine memerintahkan Kaor dan pasukan benteng untuk menghancurkan semua perlengkapan mereka, dan Belinda diberi tugas mencari keberadaan Count Cabaldi. Sementara dirinya akan membuka jalan menuju gerbang dengan menghancurkan semua yang menghalanginya. Para kesatria Ghislaine bersedia melakukan apapun yang diperintahkan, dan mereka akan memastikan tujuan tuannya terlaksana dengan sempurna. Karena semuanya telah siap, maka Ghislaine memakai kembali topengnya dan memerintahkan ordo kesatrianya memulai operasi mengambil alih benteng ini secara penuh. Sekarang kesatria Ghislaine menuju gerbang utama setelah menguasai benteng pertama secara sempurna. Sang komandan kesatria Leslie sudah menduga bahwa musuh akan mengincar gerbang ini dan mereka datang lebih cepat dari perkiraannya. Tak ada waktu untuk mundur, dan jika mereka gagal mempertahankan tempat ini, maka hal itu sangatlah memalukan karena kastil ini belum pernah tertembus. Maka dari itu, seluruh pasukannya harus mengangkat tombak untuk posisi bertahan sampai bantuan datang. Hanya saja, kesatria Ordo Fenris malah mendominasi dengan kekuatan mengerikan seakan mereka melawan prajurit biasa. Pemandangan ini sungguh mengejutkan Leslie karena pertarungan seharusnya tak berjalan seperti ini, di mana seluruh pasukan yang bersamanya adalah yang terbaik. Tapi kenapa mereka dikalahkan seperti itu? Perbedaan kekuatan kedua pasukan sungguh berbanding terbalik. Bagaimana bisa Baron Fenris Ghislaine memiliki pasukan elit yang sangat kuat? Yang lebih mengerikan dari semua prajurit itu adalah sosok bertopeng berjubah yang berada di garis depan dengan amukan menakjubkan. Para pasukan Count Cabaldi mulai ragu karena mereka pasti takkan bisa menahan para monster yang menyerangnya. Komandan kesatria Leslie dapat merasakan terdapat mana di setiap senjata mereka, menunjukkan semuanya adalah kesatria asli. Akan tetapi, meskipun mereka semua di level kesatria, pasukan elitnya seharusnya tidak dikalahkan secepat ini. Sebagai komandan kesatria yang berdiri di sisi berlawanan, Leslie harus menghentikan sosok bertopeng yang ada di paling depan. Lalu pasukannya mulai mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan jika tidak mundur maka semuanya akan mati. Akan tetapi, Leslie memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kesulitan ini, di mana dia memerintahkan pasukannya menghancurkan mekanisme pembuka gerbang, sementara dia akan mengulur waktu selama mungkin. Leslie sendiri tak begitu yakin apakah dia bisa mengalahkan sosok bertopeng itu. Dia menganggapnya lawan yang sepadan, dan jika berhasil menang, maka Leslie pasti takkan terhindar dari luka yang fatal. Setidaknya itulah yang dipikirkannya, dan sekarang kedua petarung mulai mengadu pedang. Dalam adu pedang pertama, Leslie tampak terkejut akan tekanan yang diberikan oleh Baron Ghislaine. Leslie adalah kesatria pengguna pedang sekaligus perisai untuk menyempurnakan tekniknya dalam bertahan maupun menyerang. Akan tetapi, sosok yang dihadapinya sangatlah ganas, di mana Ghislaine seakan-akan sangat terburu-buru ingin mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Meski begitu, Leslie takkan mundur karena dia juga sangat percaya diri dengan kemampuan bertahan miliknya.
Saat selesai menahan pedang Ghislaine, dia mencoba memanfaatkan momen itu untuk menebasnya. Tapi Ghislaine dapat melihat apa yang direncanakannya, dengan segera menarik tubuhnya sekaligus menghindari serangan yang datang padanya. Mereka berdua pun saling menjaga jarak. Tapi di balik ketenangan singkat ini, duel sesungguhnya akan terjadi. Dan apakah pedang Ghislaine yang sudah berlumuran darah akan mencicipi tubuh musuh di hadapannya? Ghislaine dapat menebak bahwa seseorang dengan sorot mata yang paling tajam di pihak Count Cabaldi pastilah komandan satria mereka. Kemudian, sosok ini memperkenalkan dirinya sebagai komandan kesatria tertinggi Count Cabaldi, dan dia takkan membiarkan siapapun melewati gerbang di belakangnya. Di sisi lain, Count Cabaldi yang seharusnya melarikan diri malah berhenti di depan sebuah penjara. Yang benar saja, di dalam sana terdapat seseorang yang dirantai dengan ketat agar tidak bisa melarikan diri dari penjara. Sosok ini adalah Lucas, dan Count Cabaldi memiliki permintaan khusus untuknya. Count Cabaldi memintanya untuk mengulur waktu. Alasannya sederhana dan mengerikan. Kastil ini sedang dalam bahaya besar, dan hanya dengan mengulur waktu mereka memiliki satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Mata tajam Lucas tampak begitu jelas dari dalam kegelapan penjara, dan dia juga sudah muak berada di tempat ini. Sebaiknya Count Cabaldi melepaskan rantai yang mengekangnya.